Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Parisobirin, mahasiswa dari Universitas Pancasakti. Untuk MPM yaitu 1842-8002. Untuk jurusan saya mengambil jurusan Sistem Informasi dan untuk semester yaitu semester 6. Oke, di sini saya akan mempresentasikan apa itu data link control. Pengertian dari data link control yaitu lapisan kontrol pada setiap perangkat komunikasi yang menyediakan fungsi seperti flow control, terus ada pendeteksian kesalahan, dan kontrol kesalahan. Dalam data link control meliputi yaitu ada flow control, error control, terus ada addressing ataupun pengalamatan, terus ada kontrol dan data pada link yang sama dan link manajemen. Di dalam konfigurasi lain ada 3 karakteristik yang membedakan berbagai konfigurasi data link. Ada topologi, terus ada duplexity, dan line disiplin. Topologi yaitu dari suatu data link yang menyatakan pengaturan fisik dari stasiun pada suatu link. Ada 2 konfigurasi topologi, yaitu point to point jika hanya ada 2 stasiun. Misalnya kita hanya mempunyai 2 komputer, kita menggunakan konfigurasi topologi point to point. Terus ada multi point jika ada lebih dari 2 stasiun. Maksudnya di sini ada bila ada lebih dari 2 komputer yang dipakai dalam suatu komputer. Dalam kurung misalnya ada stasiun utama dan stasiun primary dan suatu rangkaian terminal seperti ada stasiun sekunder dan stasiun secondary. Untuk duplexity, dari suatu link menyatakan arah dan timing dari aliran sinyal. Jenis-jenisnya ada simplex transmission, ada half duplex link, full duplex link. Terus ada line discipline, yaitu beberapa tata tertib diperlukan dalam penggunaan link transmisi pada mode hub duplex. Hanya satu stasiun yang dapat mentransmisi pada suatu waktu, baik mode hub duplex atau full duplex. Suatu stasiun hanya mentransmisikan jika mengetahui bahwa receiver telah siap untuk menerima. Untuk serangkaian poll dan select, yaitu adalah aturan umum yang dipakai dalam situasi ini, yaitu poll dan select. Poll adalah primary yang meminta data dari suatu secondary, dan untuk select yaitu primary yang mempunyai data untuk dikirim dan memberitahu suatu secondary bahwa data sedang datang. Bisa kita lihat di contoh gambarnya di sini. Untuk yang A itu terminal yang di poll tidak punya apapun untuk dikirim seperti artiannya di sini atau pengertiannya. Terus yang B itu ada terminal yang di poll punya data untuk dikirim. Nah, di sini ada poll dan di sini ada up, dan di tengahnya itu ada data. Terus select itu memilih. Di sini ada select, ada up, data, dan act. Terus untuk pass select yaitu data plus select, dan di sini ada up. Dalam artian di sini ada suatu negatif acknowledgement ataupun NAP yang dipakai untuk mengindikasikan bahwa suatu sistem tidak siap untuk menerima atau data yang diterima error. Di sini ada menetapkan penerimaan data yang sukses. Oke. Terus ada transmisi sinkron. Untuk transmisi data dengan blok data yang besar dan kecepatan transfer yang tinggi, maka dapat digunakan transmisi sinkron sebagai alternatif deretan bit yang dikirimkan memiliki pengkodean yang sama antara transmitter dan receiver, sehingga receiver dapat memperoleh data secara sinkron.
Dalam artian semua frame yang akan dikirim terlebih dahulu diawali oleh reserve bytes untuk memastikan receiver siap untuk menerjemahkan deretan bit agar didapatkan data yang benar. Terus ada isi dari masing-masing frame dibungkus oleh sepasang receiver bytes sebagai sinkronisasi frame. Terus ada flow control adalah suatu teknik untuk menjamin bahwa entitas pengirim tidak akan memajiri data kepada entitas penerima. Entitas penerima secara khusus mengalokasikan buffer dengan beberapa kali panjangnya transfer. Mode transmisi frame-nya bisa kita lihat di gambar. Yang A itu adalah error free transmission dan yang B itu transmission with error and loss. Oke. Nah, di sini ada stop and wait flow control. Bentuk paling sederhana dari flow control adalah stop and wait flow control yang bekerja sebagai berikut. Entitas sumber mengirimkan frame. Setelah diterima entitas, tujuan memberi tanda untuk menerima frame berikutnya dengan mengirimkan balasan sesuai frame yang telah diterima. Untuk blok-blok data yang besar, sumber akan memecah menjadi blok-blok yang lebih kecil dan mentransmisikan data dalam beberapa frame. Hal ini dilakukan dengan alasan transmisi yang jauh, di mana bila terjadinya error, maka hanya sedikit data yang akan ditransmisi ulang pada suatu multi-point line. Terus ada ukuran buffer dari receiver akan terbatas. Nah, untuk pemanfaatan saluran untuk stop and wait, di sini kita bisa lihat dari di gambarnya. Terus di sini ada protokol sliding window, yaitu sliding window flow control dapat digambarkan dalam operasi sebagai berikut, yaitu misalnya ada dua stasiun A dan B terhubung melalui suatu link pull doublet. Terus ada fakta dalam flow control ini adalah bahwa hanya satu frame yang dapat dikirimkan pada saat yang sama. Untuk skema aliran sliding window-nya, di sini ada frames already receiver ataupun frames yang siap untuk diterima. Terus ada window of frame that may be transmission ataupun frame yang sedang dalam transmisi. Oke, bisa kita lihat di contoh gambarnya. Nah, ini untuk contoh dari protokol sliding window. Untuk source system I-nya bisa kita lihat kayak gini. Nah, untuk destinasi sistem B-nya dari A ke B, terus dari B ke A lagi kayak gitu. Terus ada error control, berfungsi untuk mendeteksi dan memperbaiki error-error yang terjadi dalam transmisi frame. Ada dua tipe error yang mungkin, misalnya ada frame hilang, terus ada frame rusak, terus ada teknik-teknik umum untuk error control sebagai berikut, yaitu positive acknowledgement, terus ada transmisi ulang setelah waktu habis, terus ada negative acknowledgement dan transmisi ulang. Jadi kita melakukan transmisi ulang lagi. Selesai kita misalnya ada frame yang hilang ataupun ada frame yang frame yang rusak. Terus ada automatic repeat request. Automatic repeat request yang terdiri dari 3 versi, yaitu stop and wait automatic repeat request, terus ada go back and automatic repeat request, terus ada selective reject automatic repeat request. Nah, untuk stop and wait automatic repeat request, yaitu stasiun sumber mentransmisikan suatu frame tunggal dan kemudian harus menunggu suatu acknowledge dalam periode tertentu. Dan bisa kita lihat di gambarnya, di sini ada
Misalnya sinyal prime yang hilang, ya ini ada waktu tunggunya, dan sini ada waktu tunggunya, misalnya ada yang pengulangan transmisi. Terus ada go back and go back go back maaf. Terus ada go back maaf. Terus ada go back end, termasuk continuous automatic request. Itu continuous ada dari automatic repeat request, yaitu suatu stasiun boleh mengirim frame seri yang ditentukan oleh ukuran window memakai teknik flow control ataupun sliding window. Terus ada selective reject automatic repeat request, yaitu hanya mentransmisi ulang frame bila menerima naik ataupun waktu habis. Ukuran window yang perlu lebih sempit daripada go back end. Untuk go back end ukurannya yaitu 2-1, sedangkan selective reject yaitu 2. Skenario dari teknik ini untuk 3 bit penomoran yang menginjakkan ukuran Windows yaitu sebesar 7. Misalnya stasiun A mengirim frame dari bit 0 sampai bit 6 ke stasiun B. Terus ada stasiun B menerima dari mengakui ketujuh dan menerima dan mengakui ketujuh frame tersebut. Terus ada noise, karena ada noise, ketujuh acknowledge hilang. Terus di stasiun A kehabisan waktu dan mentransmisi ulang frame bit yang 0. Terus stasiun B sudah memajukan window penerimaan untuk menerima frame. Misalnya di sini ada 7 bit 7, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan demikian dianggap bahwa frame 7 telah hilang dan bahwa frame 0 yang baru diterima. Terus di sini ada problem dari skenario ini, yaitu antara window pengirim dan penerima yang diatasi dengan memakai ukuran window max tidak lebih dari setengah range penomoran. Terus ada protokol data link control. Protokol bit oriented didesain untuk memenuhi variasi yang luas dari kebutuhan data link. Terus ada sejumlah protokol data link control telah dipakai secara luas di mana-mana. Yaitu seperti contohnya yaitu protokol SDLC. Bentuk dari dasar format SDLC adalah frame yang berisi sekelompok bit, yaitu 7-bit flag yang dipakai sebagai sinkronisasi, yaitu kayak bisa kita lihat di sini ada 0, 1, 1, 1, 1, 1, 7 yang diletakkan pada awal dan akhir frame. Terus transmitternya yaitu menggunakan suatu teknik yang disebut bit stuffing untuk menghilangkan terjadinya bit flag pada semua frame yang dikirim. SDLC dilengkapi dengan yang ditetapkan sebagai memberitahu receiver bahwa untuk membatalkan frame yang sedang diproses dengan cara transmitter mengirim 7 urutan bit 1 kepada receiver yang diartikan sebagai karakter pembatal. Jadi kita mengirim secara sebaliknya. Proses penerimaan data akan terhenti sampai menunggu tanda berikutnya dan frame data yang sedang diproses dikosongkan. Formatnya frame SDLC bisa kita lihat kayak gini. Bisa kita lihat ada sinkronisasi, terus ada spill, control field, terus ada user data, error checking field, dan end field. Terus ada contohnya ada protokol HDLC yang didefinisikan dalam 3 tipe stasiun, 2 konfigurasi link, dan 3 mode operasi transfer data. 3 tipe stasiun yaitu stasiun utama yaitu primary station, terus ada stasiun sekunder yaitu secondary station, terus ada stasiun gabungan combined station.
Untuk struktur prime HDLC, HDLC memakai transmisi sinkronus. Prime ini mempunyai daerah flag 8 bit. Ada satu atau lebih dari oktal. Terus contohnya kontrolnya yaitu 8 atau 16 bit. Bit. Terus ada informasi variabel, ada prime check sequence yaitu 16 bit, terus ada ataupun 32 bit, terus ada flag 8 bit dan flag address dan control dikenal sebagai header FGS dan flag yang dinyatakan sebagai trailer. Ini contoh dari gambarnya. Terus ada bit stopping. Nah, di sini ada original pattern-nya. Di sini ada maaf. Bisa kita lihat di sini ada 110 110 110. Terus ada other bit stopping. Jadi berubah dari 110, jadi nolnya itu ada 4 diubah. Oke. Terus example-nya di sini ada flag dan flag. Di sini ada bit inverted. Di sini ada flag dan terus di sini dibuat flag lagi, terus kayak ini lagi, di sini 1, di sini 0, terus ada transmisi ini dimaksud dengan transmisi prime-nya, di sini transmisi reciprocal prime-nya. Oke. Terus dan sebaliknya. Oke. Sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun dalam salah pengucapan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.